Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa qalban khashi'an wa amalan makbulan wa du'aan masmu'an. Marilah kita selalu mohon pada Allah ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, amal yang diterima dan doa yang dikabulkan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita bisa ketemu lagi senantiasa dalam kebaikan insyaallah. Mudah-mudahan kehidupan kita semua diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di akhir-akhir ini kita senantiasa berupaya untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari segala hal mara bahaya yang bisa merusak kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan kita bisa selamat, kehidupan kita sukses dunia dan sukses di akhirat. Pada kesempatan ini tema kita adalah bagaimana muhasabah atau introspeksi diri, menghitung-hitung diri. Kita tahu bahwa kehidupan kita ini tidak lama di dunia ini, hanya sebentar. Mungkin tidak sampai kita 100 tahun, bisa jadi 80 tahun enggak sampai. Bahkan kata Rasulullah, umur umatku tidak terpaut jauh dari usiaku, antara 60-70 saja. Maka sudahkah ya, waktu-waktu usia umur yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk beramal soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikanlah, persiapkanlah apa yang akan didapatkan untuk hari esok, dipersiapkan untuk hari esok, untuk hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab juga mengingatkan kita, ya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, hitunglah dirimu sebelum nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum dihisab di alam akhirat nanti. Kenapa kita penting pada saat ini memuhasabahi diri, menghitung-hitung diri, mengevaluasi diri? Karena kalau kita dievaluasi di dunia, kalau tekor, kalau kurang masih ada upaya perbaikan. Tapi kalau nanti evaluasinya di akhirat, ngitung-ngitungnya di akhirat, begitu kurang, nggak ada upaya perbaikan, rugi itulah. Ya. Maka inilah kesempatan yang harus terus kita lakukan, bukan tahunan, bukan bulanan, bukan mingguan. Setiap saat kita mengevaluasi, setiap malam kita mengevaluasi, sudah berapakah bekalan kita untuk persiapan, bekal kita kehidupan setelah kematian kita. Rasulullah mengingatkan kepada kita, al-kayyis mandana nafsahu bi'amila ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Rasulullah, adalah orang yang selalu mempersiapkan diri, menghitung diri, beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang cerdas. Kenapa dikatakan cerdas? Karena dia di dunia mengumpulkan sesuatu yang akan dia sambut nanti di akhirat. Sementara orang yang bodoh, dia mengumpulkan di dunia, dikumpul, kemudian tinggalkan saja. Itu kan bodoh. Ya. Nah, maka kita mari mengumpulkan pundi-pundi, ya, kebaikan, pahala yang kita lakukan di dunia sebagai bekalan supaya kita nanti menyambutnya di alam akhirat. Ya. Inilah yang harus terus kita evaluasi. Kenapa nanti banyak orang yang menyesal, ya, di alam akhirat, bahkan diabadikan oleh Allah dalam surat Sajadah, ya, As-Sajadah. Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya.
Ya Tuhan kami lihat akhirat itu ada, surga itu ada, neraka itu ada. Farji'na na'mal sholihan. Kembalikanlah kami sebentar saja untuk beramal saleh. Ya. Dan mudah-mudahan kami menjadi orang-orang yang yakin. Banyak nanti di alam akhirat itu saudara sekalian yang menyesal ya, ketika di dunianya kurang amal. Ketika di dunia tidak pandai menghitung-hitung perbekalan. Ya. Menyesal, ingin dibalikan ke dunia untuk beramal soleh. Dan ternyata tidak ada yang balik lagi. Ya. Penyesalan itulah yang luar biasa nanti kalau kita di dunia tidak menghitung-hitung, tidak mengevaluasi amal kita. Ya. Maka mari ya kita mengisi waktu kita dengan penuh amal soleh. Waktu demi waktu kita dengan banyak beramal soleh. Dan ternyata saudara sekalian para perindu surga ya, bahwa yang akan menjadi sukses kehidupannya, yang akan beruntung kehidupannya, itu kalau dia mampu memadukan bagaimana dia kekuatan hubungan dengan Allah, juga berlakukan kebaikan amal-amal bersesama manusia. Ini diungkapkan oleh Allah dalam surat Al-Hajj ayat 77. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, ibadahlah kepada Tuhanmu dan berbuat baiklah. Mudah-mudahan kalian mendapatkan kesuksesan, keberuntungan, kebahagiaan. Jadi di antara kita supaya bisa sukses kehidupannya dunia dan akhiratnya, kalau kita mampu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, dan kita senantiasa waf'alul khaira, berbuat kebaikan. Atau secara umum, orang yang tidak akan merugi nanti di alam akhirat, itu kalau dia mampu memadukan kuwatus silah bilah, kekuatan hubungan dengan Allah, dan kekuatan hubungan dengan sesama manusia dengan berbuat kebaikan. Para perindu surga, saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang harus terus kita hitung-hitung. Sudahkah kita cukup amal kita? Sudahkah cukup bekalan kita ketika kita ingin menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Saudara-saudara sekalian para perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau hitung-hitungan, memang wajar banyak orang yang kehidupannya nanti merugi dan menyesal ya. Hitung-hitungannya seperti ini para pemirsa ya, dan mungkin sering dalam setiap kesempatan kita berhitung-hitung seperti itu ya. Kalau umur kita diberikan 60 tahun ya, mudah-mudahan insya Allah kita bisa lebih ya. Kemudian dari umur 60 tahun itu dipotong, belum dihitung amal, yaitu masa belum balik, yaitu sekitar 15 tahun, 0 sampai 15 tahun. Ternyata tinggal 45 tahun. Kemudian dipotong tidur, yang itu kalau sehari semalam 8 jam, dari 24 jam sehari semalam, berarti sepertiga kehidupan. Maka kalau 60 kita tahun usia diberikan, berarti 20 tahun itu tidur. 15 tahun tambah 20 tahun, sudah 35 tahun. Dipotong bekerja sehari semalam 8 jam lah taruh. Ya. Itu pun sepertiga kehidupan. Berarti 20 tahun kita bekerja. Ya. Berarti sudah 20 tahun tambah 5 tahun, sudah 55 tahun. Jadi sisa 5 tahun. Nah kalau sisa 5 tahun ini juga tidak kita optimalkan dalam beribadah, beramal saleh, maka wajar penyesalan yang luar biasa. Nah untuk itu, jadikanlah tadi waktu bekerja kita sebagai bagian dari amal saleh dan bernilai ibadah. Ketika keluar kita kerja dengan membaca Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, dan bekerja itu adalah bagian dari jihad mencari nafkah, itu bagian dari ibadah, maka yang 20 tahun bekerja itu bernilai ibadah. Bahkan tidurnya pun bisa bernilai ibadah. Kalau sebelum tidur kita membaca Bismika Allahumma ahya wa amut, kemudian dibarengi dengan doa-doa dan surat-surat dalam Al-Quran, maka sepanjang tidur juga yang 20 tahun kita bernilai ibadah. Jadi efektif dan diisi dengan kebaikan-kebaikan yang lain.
Maka mari sisa-sisa usia kita itu optimalkan, ya. Betul-betul kita jadikan waktu-waktunya dihitung dengan ketat, ya. Sehingga kita bisa memanfaatkan waktu-waktu ini sebagai bagian dari ibadah dan beramal saleh. Saudara-saudara sekalian, para perindu surga, ada lagi ternyata penyesalan yang luar biasa nanti di alam akhirat itu kalau dia ketika di dunianya kurang bersedekah, ya. Jadi dalam Al-Quran itu ada penyesalan yang diungkapkan oleh Allah, orang-orang itu adalah yang kurang amal soleh dan yang kurang sedekah, ya. Itu ada dalam surat Al-Munafikun, ya. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas solihin. Ya Allah, seandainya engkau beri tangguh umur kami, ya, niscaya kami akan banyak bersedekah. Rupanya dia mau bersedekah ketika nyawa sudah di tenggorokan, nggak ada lagi berbuat baik. Nah, mari kita pun tingkatkan sedekah kita, ya. Mari kita hitung-hitung sudah berapa banyak yang bisa kita sedekahkan, ya. Nah, mudah-mudahan dengan ini kita menjadi semakin banyak bersedekah, ya. Dan bersedekah itu nggak apa-apa banyak, ya. Yang penting ikhlas, ya. Daripada sedikit tidak ikhlas, mendingan banyak ikhlas, ya. Dan kalau kita tidak punya mungkin dalam bentuk materi, harta, mari kita juga sedekah tenaga, sedekah waktu pikiran kita, ya, sedekah apa yang kita bisa berikan, kalaupun itu dalam bentuk harta kita tidak bisa memberikan. Bahkan di dalam hadis, barang siapa yang bisa membantu mengangkat barang seseorang yang membutuhkan bantuan, maka Allah akan meringankan bebannya nanti di akhirat. Itu luar biasa. Jadi bisa semua kita jadikan, kita khidmatkan, ya. Kita berikan, ya, segala apa yang kita miliki, berkhidmat untuk disedekahkan, untuk membantu saudara-saudara kita. Insya Allah kita bukan termasuk kelompok yang menyesal. Para pemirsa perindu surga yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan di momen-momen seperti ini, di akhir tahun seperti ini, ya, kita terus mengevaluasi diri. Mudah-mudahan kita nanti bukan termasuk kelompok yang menyesal, tapi kelompok yang beruntung karena mengisi waktu demi waktunya dengan taat kepada Allah dan banyak berbuat amal soleh, kebaikan, dan banyak bersedekah. Demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi semua aktivitas kehidupan kita, memberkahi rizki kita, memberkahi umur kita, sehingga kita sukses di dunia, terlebih lagi sukses nanti yang lebih kekal di alam akhirat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.